Yesus sering disebut sebagai sang pendamai. Mengapa Yesus sering disebut sebagai sang pendamai? Karena Yesus telah membawa kedamaian yang mendalam antara manusia dan juga Allah melalui pengorbanan Tuhan Yesus di tiang kayu salib. Seperti yang tertulis di dalam Roma 3 ayat 24 sampai 25. Melalui istilah jalan pendamaian atau bentuk pendamaian itu berakar pada tradisi-tradisi perjanjian lama, yang dimana tutup pendamaian adalah bagian penutup tabut perjanjian yang terdapat di dalam Roma 3 ayat 25 dan juga Imamat pasal 16. Yesus membawa hadirat Allah ke tengah umatnya dan menjadi imam untuk umat tersebut. Sebagaimana Yesus hadir di tengah umat untuk mendamaikan hubungan antara manusia dengan Allah. Sebagaimana hubungan itu rusak akibat dosa manusia itu sendiri. Melalui pengorbanan Yesus, dia memulihkan atau mendamaikan hubungan antara manusia dan Allah. Tetapi karya pendamaian Yesus bukan hanya pada penyalibannya saja, tetapi juga sepanjang perjalanan hidupnya, melalui kelahiran, pelayanan, kematian, kebangkitan, dan pengangkatan. Sebagaimana tertulis dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 26. Makna Yesus, sang pendamai bagi kehidupan, sekarang adalah panggilan untuk hidup dalam rekonsiliasi dengan Allah dan sesama, serta menjadi agen perdamaian yang dimana seperti di lingkungan keluarga, komunitas, masyarakat. Sehingga kita diajak untuk mengampuni dan mengutamakan kasih di atas kebencian, serta meladani kasih yang meruntuhkan tembok permusuhan dan membuka jalan hubungan yang harmonis. Ada di dalam Efesus pasal 2 ayat 14 sampai 17. Nah, jadi secara pro Yesus sebagai pendamai membawa pengharapan bagi manusia yang terpisah dari Allah. Ia juga menawarkan pengampunan dosa dan juga rekonsiliasi. Dan ia juga membebaskan manusia dari permusuhan, kebencian, dan juga ia mengajarkan kasih dan serta pengampunan yang tanpa syarat. Dapat kita lihat dalam Matius 5 ayat 9 yang berkata, "Berbahagialah orang yang membawa damai, sebab mereka akan disebut anak-anak Allah." Nah, pendekatan damai dan belas kasih Yesus mengubah paradigma kekerasan dan juga belas dendam yang umum pada zamannya. Namun, dari sisi lain ada juga tantangan dalam realisasi kedamaian yang dimana damai yang dibawa Yesus ini dipertanyakan karena apa? Karena dunia ini masih penuh dengan konflik. Kedamaian yang Yesus bawa juga bersifat spiritual dan juga eskatologis, sehingga tidak selalu menghapus konflik duniawi. Dapat kita lihat dalam Yohanes 16 ayat yang ke-33. Dalam hal ini juga tak dapat dipungkiri bahwa ada diskusi teologis mengenai bagaimana penderitaan dan kematian Yesus yang menggapai perdamaian dengan Allah, serta bagaimana hal ini dapat dialami dalam kehidupan sehari-hari.